Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi ja'ala al-hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-muhtaram al-mukarram fadilatul ustaz akhina Rais, jadi ketua salawat majlis salawat 40 Ustaz Marhumi bin Abdul Mahmud Syafi'i, Allah tilu hayati, semoga Allah bahagiakan beliau di dunia dan di akhirat. Dan insyaallah saya dan kita semua bersyukur majlis salawat 40 ini semakin semarak, semakin ramai. Insyaallah ini menjadi bagian tidak hanya pahala untuk kita, tapi bagian dari cara kita menghalang agar tidak turun bala petaka, khususnya di kota Pontianak, umumnya Kalimantan Barat, dan bahkan lebih umum lagi untuk Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama juga al-muhtaram mukarram fadilatul ustaz akhina Ustaz Lahdami, beliau Masya Allah memimpin salawat 40 ini, dan mudah-mudahan juga mata Allah tulu hayati asyarifah, Allah panjangkan usianya, Allah bahagiakan alam dunianya sampai alam akhiratnya. Yang tentu segenap pengurus salawat 40 yang saya muliakan, saya hormati, saya doakan semoga semua jamaah, ya Bapak Ibu semua bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Terkhusus juga Ustaz Akhina, Ustaz Khairul As'ad, abangnya Ustaz Lahdami. Ini luar biasa, orang-orang Temelan ini suaranya bagus-bagus, Masya Allah. Allah ibarik fihi, Masya Allah, di dunia wal akhirat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita melakukan salawat 40 dirangkaikan dengan malam wafatnya Ibunda Asmawati bin Bujang, binti Haji Bujang, malam ke-25. Subhanallah, insya Allah tidak hanya beliau juga di alam kuburnya akan mendapatkan ketenangan, akan dikirimkan oleh Allah pahala, Allah akan berkahi hidupnya di alam barzakh, karena salawat 40 dibarengi dengan tahlil dan doa, dilengkapi dengan tausiah. Insya Allah kita semua diberkahi oleh Allah, dan insya Allah almarhumah dan segenap para amwat sahibul hadzal bait yang tadi dibacakan beberapa orang, Allah akan ampunkan segala dosanya, Allah curahkan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, bicara tentang kematian mengingatkan kita dengan beberapa firman Allah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah. Ada yang menyebutnya Al-Jumu'ah, ada yang mengatakan Al-Jumu'ah. Allah mengatakan, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, katakan ya Muhammad, sungguh kematian yang engkau lari dari kematian itu pasti kita lari dari kematian. Fa innahu mulaqikum, kematian itu yang akan menghampiri kita, kematian itu yang akan datang kepada kita. Kemudian kata Allah, Allah kembalikan ke zat yang maha mengetahui dari sesuatu yang tampak dan yang tidak tampak, dan Allah akan memberitahukan, fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dari apa yang sudah engkau lakukan. Ayat ini mengingatkan saya pada satu cerita Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nabiullah Sulaiman alaihissalam memiliki satu
memiliki seorang teman yang dekat betul dengan beliau. Jadi suatu ketika Nabi Sulaiman bersama sahabatnya tadi duduk bersama-sama, datang malaikat Israel. Ibu-ibu kenal malaikat Israel, Bu? Kenal belum, Bu? Untuk saat ini jangan kenal dulu. Datang malaikat Israel, ya, menyerupai manusia. Jadi sahabat Nabi Allah Sulaiman saat itu melihat ini orang aneh, melihat dengan wajah yang menyeramkan. Pulang dari situ, selesai acara diskusinya, pulang si malaikat Israel. Sahabat Nabi Sulaiman juga pulang. Singkat cerita, sebelum malaikat Israel pulang, ini sahabat berkata kepada Nabi Allah Sulaiman, wahai Nabi Allah Sulaiman, siapa itu? Kok begitu menyeramkan? Aku takut. Kata Nabi Sulaiman, aku tidak tahu. Pulang. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya kepada dia, ternyata dari malaikat Israel. Apa yang dikatakan oleh malaikat Israel? Aku datang di sini untuk mencabut nyawa saudara temanmu itu. Nabi Allah Sulaiman akhirnya bingung mau menyampaikan bahwa ajalnya sisa esok hari. Hanya 1 hari lagi. Sudah, singkat cerita. Kemudian datang keesokan harinya. Sebelum datang keesokan harinya, datang sebelum sahabat Nabi Sulaiman datang ini, malaikat Israel datang duluan. Berkata kepada Nabi Allah Sulaiman, wahai Nabi Allah Sulaiman, aku risih. Kemarin aku risih karena ini orang kok tidak pergi ke sana. Kemana? Ke India dia. Ini pada saat itu sahabat Nabi Sulaiman meminta kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, doakan saya. Ketika Nabi Sulaiman akhirnya menyampaikan bahwa engkau akan dicabut nyawa engkau, dia ingin lari dari kematian itu, dia meminta doa kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, doakan saya supaya aku bisa larikan di tempat ini. Didoakan oleh Nabi Sulaiman. Dipanggil anak buahnya, yaitu udara, wahai udara, bawa ini orang ke sana, ke India, bawa ke India. Keesokan hari datang ini malaikat Israel, kata malaikat Israel, mana temanmu tadi? Yang kemarin itu, kata Nabi Allah Sulaiman, dia di India. Ya, berarti pas. Memang saya diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawanya di India. Dia lari dari kematian, tapi kematian yang mendatangi. Bahkan dalam kitab Ibnu Katsir dijelaskan, dikutip dari ayat ini diperkuat dengan ayat Allah surah Al-Hajj ayat 45. Wa qasirin masyid. Gedung-gedung yang mewah, kokoh. Menjelaskan dari ayat ini oleh Ibnu Katsir mengutip ayat surah Al-Hajj ayat 45, dijelaskan oleh Imam Ibnu Jurair, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim. Suatu ketika ada cerita. Ini ayat ceritanya ada orang, Bu, singkat cerita gini. Seorang ibu melahirkan anak. Dia punya majikan. Saat itu majikannya disuruh, tolong carikan api. Ini ibu ini mau melahirkan. Carikan api. Sebelum sempat dia cari api di luar, dia ketemu dengan seseorang. Malaikat ini menyerupai manusia. Dia bertanya, bagaimana dengan ibu itu sudah melahirkan? Sudah. Lalu si malaikat yang menyerupai manusia ini mengatakan kepada seseorang ini, tahukah kamu, ini ibu nanti punya anak-anaknya akan menjadi anak ahli zina. 100 kaum laki-laki dia akan berzina dengan 100 kaum laki-laki. Dan nanti, dia bilang, dan nanti dia akan nikah dengan seorang budak atau pembantu dari ibunya. Dia sadar, oh saya berarti ini. Akhirnya singkat cerita, dia tidak mau kawin dengan si wanita, si anak ini nanti dibunuh. Si anak ini ditelah perutnya, ditinggalkan. Dia kira sudah mati, ternyata subhanallah hidup. Sampailah besar dan akhirnya anak itu menjadi besar, wanita yang cantik jelita,
Singkat cerita, anak ini betul apa yang dikatakan, dia melakukan perzinahan dengan 100 laki-laki yang pada akhirnya dia nikah dengan seorang tadi, dengan si budak tadi, si pembantu tadi. Karena si pembantu ini lari dari situ, melarikan diri, dan dia menjadi seorang penyelam, dia menemukan harta karun, dan dia menjadi orang kaya raya, dan akhirnya dia menikahi seorang wanita tadi yang ahli zina itu. Subhanallah. Singkat cerita, begitu sayangnya dengan sang istri, walaupun dia ahli zina, apa yang dikatakan itu benar terbukti saat itu. Karena dia sayang, dia ingin buat rumah yang megah. Itulah awal surat Al-Hajj ayat 45 itu turun. Menurut Imam Abu Hatim dan Ibnu Jarir, turun, dia bangun megah rumahnya, tinggi kokoh. Dia tidak ingin istrinya meninggal dunia. Karena saat itu si malaikat mengatakan, waktu dia masih belum nikah dengan anak ini masih bayi, malaikat berkata kepadanya, bahkan ini wanita mati disengat oleh laba-laba. Dia tak mau suami istrinya mati tersengat laba-laba, dia rumah megah, kokoh, yang tidak ada celah untuk laba-laba masuk. Subhanallah, singkat cerita, laba-laba ada di atas ternyata. Lalu kemudian disuruh laba-laba itu turun, semua takut. Dia tidak cerita dengan istrinya. Jangan-jangan ini laba-laba yang akan mendatangkan ajal kematian sang istri. Akhirnya dipaksa oleh istrinya, ambil, biar saya yang bunuh. Dipejak oleh sang istri kaki laba-laba itu. Subhanallah, apa yang terjadi ibu-ibu? Laba-labanya mati, ternyata ada racun yang tersisa di laba-laba itu, yang racun laba-laba yang tersisa di kaki, dan akhirnya kaki membengkak, membusuk, meninggal dunia. Bahwa kematian itu adalah suatu kepastian. Kematian itu adalah keniscayaan. Bahwa sesungguhnya tidak ada satupun yang bisa lari dari kematian. Hanya satu ketika, kapan, di mana kita tidak tahu. Allah katakan dalam surah Luqman ayat 34, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak satupun jiwa tahu, paham, mengerti kapan, di mana dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu menjadi bagian penting kita mengisi hidup kita dengan amal soleh, tanpa terkecuali adalah berselawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Apalagi kita hidup di akhir zaman, Bapak Ibu, harus banyak beramal soleh dengan berbagai macam apa yang bisa kita persembah lakukan, apa yang bisa kita laksanakan, termasuk selawat 40. Nah, karena kita ini masih ada kesempatan hidup kan Bapak Ibu, tentu kita ingin berusaha juga. Wajar kalau kita lari dari kematian, dalam artian kita sakit, kita berobat, itulah manusia. Kita sakit, kita berusaha cari obat dokter, walaupun mahal, kita akan keluarkan uang untuk kesembuhan dari penyakit kita. Jadi sekali lagi, apa dan bagaimanapun, satu ketika ajal tiba, siapapun dokternya, apapun obatnya, tetap juga akan meninggal dunia. Tapi ada cara bagaimana kita bisa usianya atau ajalnya yang tadi mungkin usianya hanya 25 tahun ditambah oleh Allah. Kalau tadi usianya 50 ditambah oleh Allah. Bagaimana caranya? Banyak cara. Di antaranya kita bisa kutip dari kisah di zaman Nabiullah Daud alaihissalam. Suatu ketika Nabi Daud juga punya teman sama dengan Nabi Sulaiman. Teman dekat betul dengan Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya Nabi Daud disampaikan berita oleh malaikat Israel. Wahai Nabi Daud, temanmu akan aku cabut nyawanya kurang lebih 5 hari ke depan. Begitu lagi, Nabi Daud bingung, serba salah. Bagaimana cara menyampaikan kepada temannya? Bingung dia, tapi yang mau tidak mau disampaikan. Akhirnya disampaikan oleh Nabi Daud alaihissalam kepada temannya bahwa ajalnya sisa 5 hari lagi ke depan. Dan saat itu pula dia bingung, dia serba salah, dia berusaha untuk mengisi hari-harinya 5 hari dengan kebaikan. Bahkan suatu ketika dia sudah berniat di hari keempat menjelang hari kelima ajal akan tiba, dia siapkan makanan yang enak menjadi bagian dari tanda perpisahan dia dengan teman dekatnya Nabi Daud alaihissalam. Saat itu dia bawa makanan yang enak, yang lezat untuk menjamu Nabi Daud alaihissalam. Subhanallah, di tengah perjalanan dia menemukan seorang yang fakir, yang kelaparan. Saat itu juga dia bingung, ini makanan mau diberi ke Nabi Daud atau memberi orang yang fakir yang lagi lapar ini.
Akhirnya singkat cerita, ya dia memastikan sudahlah saya beri si fakir yang sedang kelaparan diberi makan dengan nyamannya. Subhanallah, akhirnya dia sampai selesai makan nih fakir ini, orang yang lapar ini, dia kemudian melanjutkan jalannya bertemu dengan Nabiullah Daud alaihissalam. Saat itu berbincang-bincang, dan pada saat itu juga selesailah cerita ini semua. Nabi Daud sambil menunggu berita yang tadi disampaikan oleh malaikat Israel bahwa usia 5 tahun, tinggal besok hari lagi sudah hari kelima, yang alias dia akan dipanggil oleh Allah. Subhanallah, hari itu tidak dipanggil sampai menjelang berapa hari. Akhirnya Nabiullah Daud alaihissalam mengadu kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, dulu engkau mengatakan bahwa temanku ini usianya hanya sisa 5 hari lagi, tapi nyatanya sampai saat ini belum meninggal dunia. Belum juga engkau cabut, belum juga engkau tunaikan apa yang Allah perintahkan padamu untuk mencabut, memisahkan roh dari jasadnya. Apa kata malaikat Israel? Iya, Allah juga yang memerintahkan aku untuk tidak mencabut nyawanya, dan Allah berikan kesempatan hidup ditambah 50 tahun. Dari 5 hari ditambah 50 tahun. Jadi tambah usia 50 tahun. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya bahwa salah satu amal ibadah yang dapat memberkahi hidup usia kita, bahkan bertambah usia kita, Allah ubah takdir. Karena Allah Maha mengubah, Allah Maha kuasa, Allah Maha segalanya. Kalau Allah takdirkan hajat kita di usia 60 tahun, Allah juga berhak untuk mengubahnya menjadi 70, 80 tahun. Ternyata caranya adalah berbuat kebaikan kepada orang lain, beramal soleh, bersalat, berinfak. Inilah yang Allah katakan dalam firman-Nya dalam surah Al-Munafiqun. Apa kata Allah? Allah katakan, wa mimma razaqnakum. Ayatnya masih ingat? Surah Al-Munafiqun ayat 10. Qabla an ya'ti ahadikum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin. Punya ayatnya? Saya lupa. Ya, intinya Allah mengatakan wa mimma razaqnakum. Ya, itu ayat 9-nya. Wa mimma razaqnakum. Ya, kata Allah, wa mimma razaqnakum. Dan ketika Allah sudah berikan Anda nikmat, rezeki, wa anfiqu mimma razaqnakum qabla an ya'tiya ahadukumul maut wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akun minas shalihin. Kata Allah, bersedekah, berinfaklah kalian di jalan Allah, ya, bersedekah, berinfaklah kalian sebelum tiba ajal kematian itu, sehingga saat tiba ajal kematian itu datang, kalian berkata, "Qula ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akun minas shalihin." Berikan saya kesempatan sedikit untuk hidup di dunia agar aku bisa bersedekah. Artinya bahwa saat meninggal kita akan menyesal karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita yakin bahwa almarhumah adalah seorang ibu yang baik, dan buktinya meninggal juga malam Jumat dia pagi ya. Hari Rabu malam, hari Kamis. Ya. Tidak mesti hari Jumat juga meninggal, nanti amalnya bagus, terbukti dengan saja hati Bapak Ibu untuk hadir dalam kegiatan termasuklah sholawat 40 ini. Yakinlah bahwa kalaulah beliau sudah meninggal dunia, tinggal kitanya yang hidup ini di dunia, apa yang akan kita persembahkan di hadapan Allah. Karena baginda Rasul pernah mengatakan, Bapak Ibu, Rasul bersabda, riwayat Imam Bukhari, Rasul mengatakan, idza wudi'al janazah, apabila jenazah itu sudah diletakkan, fahtamalal rijal, dan kemudian orang-orang memikul ala a'naqihim, memikul si jenazah ini, maka saat itu juga apa kata Allah, in kanat khairan atau in kanat sahihatan faqalat qaddimuni. Maka saat itu jenazah berkata, segerakan, cepat. Maka jangan heran Bapak Ibu, banyak kita saksikan orang-orang baik, para waliullah yang meninggal dunia, ketika dia akan dimakamkan, ini seperti ada orang yang mendorong, berjalan sendiri. Karena apa? Karena saat itu ruhnya berkata, qaddimuni, bergerak, dipercepat, disegerakan. Saat itu mayat yang soleh berkata seperti itu. Tapi kata baginda Rasul, fa in kana khairu salihatin, jika tidak baik, tidak benar, tidak ada amal yang dapat diunggulkan, dipersembahkan di hadapan Allah, maka saat itu apa yang dia katakan? Dia berkata, qalat ya wailaha
aina yadhabuna biha. Celaka, mau dibawa kemana ini aku ini mayat ini? Ruh berkata, mau dibawa kemana ini? Celaka dia bilang. Maka pada saat itu juga baginda Rasul mengatakan fasami'aha ya fasami'a biha kulla syai' illa nas. Semua dengar suaranya, suara si mayat ini. Dengar, tapi kita yang tak dengar. Yang dengar semua makhluk. Kalau Allah dengarkan bayi gak bukan mungkin pingsan kita. Karena memang kata baginda Rasul, "Lau sami'al insan la sahiqa." Andai kata Allah buka, Allah perdengarkan kita teriakan siksaan ahli mayit yang banyak dosanya, apa yang akan terjadi? Si mayit yang akan dipukul ini, dia berteriak, kita dengar. Apa yang terjadi? La sahiqa kata baginda Rasul. Maka kita akan pingsan. Tapi Allah tak perdengarkan kita. Subhanallah. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita beramal soleh insyaallah. Kita saling menasihati, yang salah kita tegurkan, yang benar kita dukung, sokong dan kita ikuti. Insyaallah tidak ada manusia yang sempurna. Jangankan orang awam, kiai ulama pun juga punya salah, punya khilaf. Tentu kita bertanggung jawab untuk saling mengingatkan. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Apapun yang bisa kita lakukan, termasuklah di tengah-tengah akhir zaman itu dengan cobaan tantangan fitnah ini, kita masih bisa menghidupkan salawat 40. Ini satu kebanggaan terlebih. Pertama yang menjadi muallif dari kitab salawat 40 ini, walaupun di kitab diambil dari kitab Riyadhus Jannah karangan Imam Yusuf An-Nabhani, tapi dikembangkan oleh sini, diajarkan atau dilazimkan oleh guru kita Syekh Haji Abdul Ghani Mahmud Yamani. Ya, ini juga akan beliau dapatkan nilai pahalanya. Insyaallah tidak mengurangi nilai pahala yang kita baca, beliau juga akan dapat pahalanya. Tidaklah satu pahala yang atau amal kebaikan yang kita lakukan yang mengandung nilai pahala, kemudian sebelumnya ada orang yang menjadi founding fathernya, orang-orang yang menjadi penggagasnya juga akan dapat pahala. Dan janganlah khawatir Bapak Ibu, jikapun ini kita udah tidak ada, nanti generasi belakang kita juga akan mengirim pahala untuk kita semua Bapak Ibu yang ikut hadir di majelis salawat 40. Terkhusus saudara-saudara kita para penggagas, termasuklah Ustaz marhum Ustaz Lazami, Ustaz Khairul Ashad, semua insyaallah bagian yang tak lepas dari penggagas mengembangkan, menghidupkan kembali selawat 40 ini. Mudah-mudahan selawat 40 ini berkembang di mana-mana, tidak hanya di sini, mungkin di daerah lain, bahkan insyaallah akan berkembang di negeri bangsa atau di provinsi-provinsi lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bukan hanya ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat karena udah lapar agak kan bro nih dari tadi. Cukuplah sampai di sini. Saya sebenarnya boleh potong-potong ya, maka ngomong agak cepat-cepat sedikit nih. Karena apa? Karena waktunya udah malam ya. Terima kasih atas segala perhatian, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah Allah akan memberikan segala hidayah pada kita. Allah bimbing kita, Allah bahagiakan kita di dunia dan akhirat. Allah jadikan kita adalah anak-anak keturunan kita, menjadi anak-anak yang saleh-saleh. Amin ya rabbal alamin. Hakadha wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.